kita akan menjelaskan beberapa aspek di Taman Lalu Lintas Marjasari. Jangan lupa dilihat ya. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang tatanan visual arsitektur Taman Lalu Lintas Marjasari. Taman Lalu Lintas Marjasari terdapat beberapa hal. Yang pertama, yaitu ada miniatur jalan, yaitu lintasan jalan raya yang skalanya diperkecil untuk agar aman untuk anak-anak, dan terdapat marka jalan dan pembatas yang memberikan kesan visual seperti pada jalan raya sesungguhnya. Yang kedua, yaitu terdapat rambu lampu lalu lintas seperti perintah, larangan, dan peringatan, dan juga traffic light sebagai visual aturan dalam berkendara. Lalu yang ketiga, terdapat miniatur bangunan seperti terminal dan halte. Yang keempat, yaitu terdapat pola struktur yang jelas seperti jalur pejalan kaki dan lintasan lintas mini yang dipisahkan secara jelas yang memberikan kesan visual yang aman dan teratur. Selanjutnya ada vegetasi menggunakan pohon peneduh, semak, dan rumput sebagai kesan estetika, pemisah zona-zona aktivitas. Lalu untuk penggunaan materialnya menggunakan material yang aman dan tahan lama seperti aspal, beton, paving block, dan besi. Untuk kesan keseluruhannya, taman ini memberikan kesan edukasi, ramah anak, dan rekreatif yang aman dan nyaman. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman ruang di Taman Lalu Lintas Marjasari. Taman ini memberikan pengalaman ruang yang edukatif, rekreatif, dan sosial, di mana anak-anak dapat belajar aturan lalu lintas melalui mini lengkap rambu dan lampu lalu lintas. Bukan hanya bermain, tetapi anak-anak di sini juga bisa dapat belajar. Dan area yang hijau, perpohonan, gazebo, tempat duduk yang menciptakan suasana aman dan nyaman untuk bersantai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek arsitektur, manusia, persepsi, dan perilaku yang ada di Taman Lalu Lintas Marjasari ini. Nah, Taman Lalu Lintas Marjasari ini tuh menggunakan konsep belajar sambil bermain. Ya, di sini juga ada rambu lalu lintas, jalan raya mini, lampu lalu lintas, area bermain, area jogging. Biasanya digunakan orang tua, anak-anak maupun masyarakat umum. Anak-anak biasanya di sini tuh belajar sambil bermain. Orang tua mengawasi dengan nyaman di area tertentu. Kalau masyarakat umum biasanya memanfaatkan taman ini itu untuk olahraga maupun bersantai. Desain ruangnya menciptakan persepsi aman, nyaman, dan tertata. Jadi anak-anak bisa belajar rambu lalu lintas, orang tua bisa mengawasi dengan nyaman, dengan santai, masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan tertib. Jadi Taman Lalu Lintas Marjasari ini menunjukkan bahwa persepsi dan perilaku itu bisa tercipta karena masyarakat itu sendiri. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip rancangan arsitektur yang ada di Taman Rambu Lalu Lintas Marjasari. Yang pertama yaitu adalah menerapkan kesatuan antara area edukasi, area bermain, dan ada ruang hijau. Lalu yang kedua ada keseimbangan tata letak seperti fasilitas publik yang diletakkan secara berjauhan. Lalu ada ruang hijau yaitu pepohonan yang diletakkan tidak jadi satu agar tidak perlu di satu tempat saja. Lalu yang ketiga ada penekanan pada zona utama, tentunya ada di pintu masuk dan jalur rambu lalu lintas. Lalu ada rambu lalu lintas. Dan di sini ada kontras warna, tentunya kontras warna itu adalah seperti warna rambu lalu lintasnya. Lalu ada fungsinya adalah sebagai sarana edukasi untuk anak, sebagaimana orang tua untuk mengajarkan kepada anak tentang penggunaan rambu lalu lintas. Lalu ada skala dan proporsi, tentunya disesuaikan untuk anak, seperti rambu yang dibikin pendek dan jalur kendaraan yang dibikin mini.
Lalu ada keamanan, tentunya keamanan yang diberikan seperti pada jalur dan zona bermain untuk anak. Lalu ada kenyamanan. Kenyamanan diberikan untuk yang diberikan pada taman ini adalah di bagian tempat duduk dan area berteduh ketika hujan atau ketika panas. Lalu ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu antara pengguna tanaman dan area resapan air. Yang dimaksud adalah ketika hujan, di sini kan ada tanah ya, banyak tanah itu untuk meresap agar tidak terjadi banjir di sini. Sekian dari kami. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.